Virus corona mengubah wajah dunia. Gerakan virus yang menyelinap ke berbagai belahan bumi membuat ekonomi global terpuruk. Ribuan industri ambruk. Seruan boikot dari berbagai negara terhadap produk buatan Prancis membuat ekonomi negara itu terganggu. Kontroversi pernyataan Emmanuel Macron berjalan dengan munculnya isu etnis yang dimainkan Donald Trump dalam kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat. Dan inilah tahun sunyi pandemi. Tak ada tahun baru bagi pemadam kebakaran di Australia Selatan. Kobaran api meluas hingga membakar kawasan hutan lebih dari 5 hektar. Kebakaran juga menimbulkan badai api akibat cuaca panas yang naik ke udara. Setelah merebak sejak akhir Desember, Wuhan akhirnya menutup ibu kota provinsi Hubei tersebut. Jumlah korban yang meningkat tajam membuat otoritas memilih lockdown untuk mengurangi pergerakan warga di Hari Raya Imlek. Semua jenis transportasi baik darat, laut maupun udara dihentikan. Stasiun dan bandara ditutup karena semua jadwal kereta dan penerbangan dibatalkan. Selain Wuhan, kebijakan lockdown ini diikuti kota-kota sekitar Wuhan seperti Huanggang dan Ezhou. Tensi politik Amerika memanas. Presiden Amerika Serikat dimakzulkan oleh Kongres atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan merintangi Kongres. Trump menjadi presiden ketiga yang dimakzulkan tetapi lolos di Senat. Ini bisa terjadi karena Senat, lembaga MPR Amerika, dikuasai Partai Republik pengusung Donald Trump. Seorang anggota militer memuntahkan peluru di sebuah pusat perbelanjaan di Nakhon Ratchasima, Thailand. 26 tewas dan 57 lainnya terluka. Pelaku berpangkat sersan mayor, menguasai mal sejak sore hingga dini hari. Motif pelaku karena dendam, ditipu dalam jual beli tanah. Kontroversi undang-undang kewarganegaraan baru memicu kerusuhan di New Delhi, India. 20 orang tewas dan 189 lainnya luka-luka akibat kerusuhan tersebut. Undang-undang kewarganegaraan menjadi kontroversi karena memberi amnesti untuk imigran non-muslim dari 3 negara tetangga yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Italia mengkarantina 16 juta warganya akibat COVID-19. Lebih dari seperempat warga Italia ditempatkan dalam rumah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Karantina diperluas sehari kemudian hingga mencakup seluruh negeri. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus COVID-19 sebagai pandemi global. Virus yang pertama kali muncul di Wuhan, China pada Desember 2019 itu menyebar ke seluruh dunia. Penetapan status pandemi karena penyebaran yang cepat dan meluas hingga ke wilayah yang jauh dari pusat wabah. COVID-19 adalah pandemi pertama yang disebabkan oleh virus corona. Olimpiade 2020 di Jepang resmi ditunda akibat pandemi corona. Perhelatan olahraga sejagat yang semula dijadwalkan Juli 2020 diundur setahun. Pemerintah Jepang sudah menginvestasikan dana senilai 12 miliar dolar Amerika Serikat untuk kegiatan Olimpiade. Kerusuhan di penjara Batman, Turki dipicu pembebasan narapidana untuk mencegah penyebaran virus corona. Sebanyak 45.000 tahanan dibebaskan kecuali napi terorisme dan politik. Pembedaan inilah yang memicu kerusuhan karena napi yang tidak bebas menuding pemerintah tidak adil. 3 bulan setelah lockdown, kota Wuhan kembali bebas. Penduduk Wuhan diizinkan meninggalkan kota setelah 76 hari terkekang. Ada 60 juta warga yang tidak bisa keluar dari provinsi ini untuk menekan penyebaran virus di kota tempat corona bermula. Presiden Xi Jinping optimistis sudah menjinakkan penyebaran COVID-19 di China. Perseteruan Amerika dengan WHO terkait penanganan COVID-19 berujung dengan penangguhan pendanaan 7 triliun rupiah. Presiden Trump menuding lembaga kesehatan dunia tersebut dikendalikan China untuk deklarasi palsu. Tak ada bukti penularan antar manusia. Trump juga meminta PBB menuntut pemerintah China. Bentrok antara polisi dan warga Perancis yang menolak lockdown. Warga menilai pembatasan menyulitkan mereka untuk mencari nafkah.
Presiden Emmanuel Macron mengumumkan dana untuk keluarga miskin dan dukungan tambahan dana bagi para pengangguran untuk melewati masa pandemik. Pesawat Pakistan International Airlines dengan nomor penerbangan PK8303 jatuh di daerah permukiman dekat Bandara Karachi, Pakistan. 97 penumpang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Kecelakaan disebabkan pilot dan co-pilot tidak fokus saat pendaratan karena sedang membahas pandemi COVID-19. Pesawat terbang melebihi ketinggian yang dibutuhkan untuk mendarat dan roda pendaratan lupa diturunkan. Unjuk rasa memprotes kematian George Floyd berlangsung di depan kantor polisi Minneapolis. Floyd tewas usai lehernya ditindih lutut polisi ketika ia tiarap dan sedang diamankan. Lelaki berpostur tinggi 2 meter itu ditangkap dengan tuduhan memakai uang palsu saat transaksi di sebuah toko kelontong. Video tewasnya Floyd itu memancing unjuk rasa di sejumlah wilayah. Sebanyak 13 provinsi di Cina Tenggara dilanda banjir akibat curah hujan yang tinggi di wilayah tersebut. Tingginya curah hujan membuat sungai Yangtze beserta anak sungainya yang mengaliri wilayah tersebut meluap. 219 orang meninggal akibat banjir tersebut. Museum Hagia Sophia yang berusia 1.500 tahun berubah menjadi masjid. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memerintahkan konversi bangunan bersejarah di kota Istanbul ini setelah pengadilan membatalkan keputusan Presiden tahun 1934 yang menjadikannya museum. Sebelum jadi museum, bangunan tua ini dulunya adalah katedral yang diubah menjadi masjid ketika kekhalifahan Utsmaniyah atau Kekaisaran Ottoman. Kebakaran menghanguskan wilayah hutan di pesisir barat Amerika Serikat. Kebakaran hutan merupakan yang terparah sepanjang sejarah Amerika Serikat dan menewaskan 46 orang yang tersebar di 3 negara bagian. Angin kencang dan wilayah yang gersang membuat api cepat meluas dan membakar seluruh kawasan hutan. Ledakan di pusat kota Beirut, Lebanon menghancurkan separuh bangunan di kota tersebut. Lebih dari 170 orang tewas, sekitar 300.000 orang kehilangan tempat tinggal akibat ledakan berasal dari 2.750 ton amonium nitrat yang merupakan bahan baku pupuk dan peledak itu. Pelaksana tugas Perdana Menteri Hassan Diab bersama 2 mantan Menteri Pekerjaan Umum dan mantan Menteri Keuangan Lebanon didakwa karena lalai sehingga menyebabkan ledakan tersebut. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengundurkan diri karena sakit. Abe yang mengidap penyakit usus kronis ini mundur. Abe yang menjadi pemimpin terlama di Jepang mundur di tengah upayanya menangani pandemi corona, termasuk rencana mengamankan vaksin yang cukup untuk semua warga. Akhir September, jumlah orang di seluruh dunia yang meninggal karena COVID-19 melampaui 1 juta orang. Universitas Johns Hopkins menunjukkan jumlah kematian di Amerika Serikat, Brazil, dan India mencapai hampir setengah dari jumlah total tersebut. 10 bulan setelah virus muncul di Wuhan, China, pandemi menyebar ke 188 negara dengan lebih dari 32 juta kasus yang terkonfirmasi. Lockdown dan tindakan lain untuk mencoba menghentikan penyebaran virus membawa banyak negara jatuh ke dalam resesi. Gempa berkekuatan 7,0 magnitudo yang berpusat di Laut Aegea mengguncang Turki dan Yunani. Gempa yang menimbulkan gelombang tsunami setinggi 6 meter itu menerjang wilayah pesisir Turki dan Yunani di Laut Aegea. 119 orang meninggal dunia akibat gempa tersebut. Gelombang protes atas pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menghina umat Islam dan Nabi Muhammad berlangsung di sejumlah negara. Ribuan orang turun ke jalan dan menggelar aksi di depan kedutaan besar Prancis. Massa menyerukan boikot produk Prancis sebagai bentuk protes terhadap Macron. Calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden terpilih sebagai presiden mengalahkan petahana Donald Trump. Pandemi corona menjadi bahan kampanye yang sengit antara Biden dan Trump. Apalagi saat menjelang debat, Trump terpapar corona. Demokrat menunjukkan kepedulian lebih terhadap penanganan corona dibanding Partai Republik. Berulang kali, Trump tampil di publik tanpa mengenakan masker, termasuk beberapa saat ia keluar dari rumah sakit. Biden yang akan didampingi Wakil Presiden Kamala Harris berjanji hari pertama bertugas ia akan tancap gas mengatasi corona.